Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dimas Ula dari Teknik Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 114210017. Hari ini saya akan membawakan dan mempresentasikan tugas saya, tugas bela negara dan media Madyasa dengan tema Tari Reog diklaim oleh Malaysia. Pengertian Tari Reog. Tari reog berasal dari aksara Jawa, yaitu reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis. Penari utama adalah seorang berkepala singa dengan bulu merak, ditambah dengan beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Tari reog diklaim oleh Malaysia. Tari reog Ponorogo menjadi bahan berita di Indonesia pada bulan November 2007 saat tari barongan yang persis bahkan sama dengan reog menjadi bagian dari kampanye pariwisata Visit Malaysia 2007. Malaysia Trali Asia yang paling menyinggung perasaan orang Ponorogo, sosok Singo Barong yang menjadikan ikon reog pada pakai topeng dadak merah terkenalnya tanpa tulisan reog Ponorogo yang seharusnya ada dimanapun reog dipentaskan, malah tulisan reog Ponorogo itu diganti dengan satu kata yaitu Malaysia. Kebetulan pada tahun 2004 diciptakan buku pedoman dasar kesenian reog Ponorogo. Dalam pentas budaya bangsa merupakan daftar lengkap alat-alat dan gerakan reog dan juga menjamin hak cipta atas reog kepada Kabupaten Ponorogo, tetapi hanya sampai ke tingkat nasional. Latar belakang klaim budaya Indonesia oleh Malaysia. Keragaman budaya Indonesia, maka atas dasar itulah segala bentuk kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh terhadap budaya nasional. Begitu pula sebaliknya, kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh pula terhadap kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah yang menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya merupakan kewajiban setiap individu. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa. Yang kedua, krisis budaya Malaysia. Dikatakan bahwa pengklaiman kebudayaan yang dilakukan oleh Malaysia ini tergolong lemah karena sebelum diklaim oleh Malaysia seperti batik tulis, reog Ponorogo dan tari pendet dan angklung sudah lebih dulu dikenal dunia sebagai budaya asli Indonesia. Akan tetapi yang membuat bangsa Indonesia tidak terima adalah Malaysia menggunakan klaim budaya Indonesia untuk menjadikan promosi pariwisata Malaysia. Penyelesaian masalah klaim tari reog ini telah dilakukan klarifikasi secara prosedur hukum oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam menanggapi masalah tersebut, jika pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirimkan surat resmi yang dikeluarkan tanggal 27 November 2007 nomor garis miring 1210 garis miring 405.44 garis miring 2007 perihal pernyataan keberatan terhadap portal website Kementerian Kebudayaan dan Kesenian dan Warisan Malaysia kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia untuk mengklarifikasi tentang masalah tersebut kepada pemerintah Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah merasa mengklaim kesenian reog Ponorogo adalah milik Malaysia, tetapi dikatakan bahwa kesenian barongan yang identik dengan Ponorogo tersebut dibawa oleh Indonesia ke Malaysia sejak ratusan tahun lalu. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pernyataan resmi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia yang dihadiri Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Bupati Ponorogo, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo tanggal 5 Desember 2007 bertempat di Kedutaan Indonesia untuk Indonesia di Jakarta. Adapun usaha dari pemerintah Ponorogo untuk melestarikan reog salah satunya ditunjukkan dalam rangka memasukkan muatan lokal reog di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan juga di tingkat perguruan tinggi di Ponorogo. Di samping itu ada gelar reog pada setiap malam bulan purnama yang diikuti para
Para wakil kecamatan maupun kelompok yang diatur secara bergiliran setiap bulannya juga merupakan ajang pelestarian seni reog yang sekaligus upaya regenerasi para pelaku dari seniman reog Ponorogo. Selain itu juga diadakan Festival Reog Mini yang digelar setiap tanggal 7-11 Agustus setiap tahunnya dan Festival Reog Nasional pada setiap event Grebek Soro. 1. Proses penyelesaian sengketa budaya menurut hukum internasional. A. Upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara Tari Reog Ponorogo ini mendapatkan perlindungan dengan nomor hak cipta 026377 yang dipegang hak ciptanya oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini sesuai dengan pasal 9, pasal 12 ayat 1 huruf E dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Namun Indonesia belum juga mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Bahkan Indonesia belum mendaftarkan Tari Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. B. Upaya yang dapat dilakukan menurut hukum internasional. A. Litigasi. B. Dispute Settlement Body atau DSP dan panel. C. Banding. D. Penyelesaian sengketa setelah rekomendasi atau keputusan DSP. Alasan kekayaan budaya Indonesia mudah diklaim. 1. Masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan melestarikan sebagai sebuah kebutuhan. 2. Informasi terkait kearifan budaya lokal belumlah menyebar luas. 3. Rasa ingin tahu yang cukup kurang. Langkah-langkah menangkal klaim warisan budaya oleh pihak asing di antara lain meningkatkan upaya untuk menggali kembali pengetahuan mengenai berbagai warisan budaya bangsa untuk menemukan berbagai nilai luhur yang dikandungnya dan dapat memberikan kebanggaan berbangsa dan bernegara. 2. Memberikan penghargaan yang tinggi, material dan non-material kepada para maestro atau women living treasure yang telah berjasa melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa. C. Secara sistematis dan berkelanjutan menanamkan kembali nilai-nilai luhur dari warisan budaya bangsa ke dalam perilaku keseharian masyarakat. 4. Mengintegrasikan kearifan lokal di dalam berbagai perencanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.